Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yustianto TSOS MSc, dosen tetap program studi administrasi publik Universitas Warisar Kabupaten Sorong Selatan. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada aspek penilaian persepsi diri dosen, uji kompetensi terpadu pendidikan tinggi, PDD UK TPT, bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi administrasi publik Universitas Warisar. Mata kuliah ini dilaksanakan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran dirancang secara sistematis, mulai dari penyampaian materi pembelajaran, pembangunan interaksi aktif antar dosen dan mahasiswa, dan pelaksanaan penilaian hasil belajar yang terukur, objektif, dan berkelanjutan. Pendekatan DIA saya pilih karena mampu menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi secara ilmiah, dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan organisasi publik. Mata kuliah Kepemimpinan Visioner merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 terdiri atas kegiatan pembelajaran terstruktur, pertemuan ke-8 ujian tengah semester, pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 pendalaman materi, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 3 kompetensi utama. Pertama, mahasiswa menguasai konsep, teori, prinsip, dan paradigma kepemimpinan visioner dalam organisasi publik yang mencakup kepemimpinan transformasional, adaptif, kolaboratif, dan etis sebagai landasan penyelenggaraan good governance. Kedua, mahasiswa menguasai konsep perumusan visi, pengambilan keputusan strategis, manajemen perubahan, inovasi sektor publik, serta kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal Papua, dan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan organisasi publik, merumuskan visi dan strategi kepemimpinan, mengambil keputusan secara tepat, serta menghasilkan rekomendasi inovatif yang didasarkan pada pendekatan ilmiah, etika profesi, dan evidence-based practice. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 3 capaian utama, yaitu CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, prinsip, dan paradigma kepemimpinan visioner sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adaptif, dan beretika. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis penerapan kepemimpinan visioner dalam perumusan visi, pengambilan keputusan strategis, manajemen perubahan, inovasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketiga, mahasiswa mampu merumuskan strategi kepemimpinan visioner melalui analisis kasus, pengambilan keputusan, dan penyusunan rekomendasi yang inovatif, etis, dan berbasis bukti. Untuk mencapai CPMK tersebut, pembelajaran dijabarkan ke dalam 7 sub CPMK yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, konsep dasar, fungsi, dan urgensi kepemimpinan visioner dalam organisasi publik. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori dan model kepemimpinan visioner, termasuk kepemimpinan transformasional, autentik, adaptif, dan pelayanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan
proses perumusan visi misi, tujuan strategis, serta nilai-nilai organisasi publik sebagai dasar kepemimpinan visioner. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis penerapan kepemimpinan visioner dalam pengambilan keputusan strategis, manajemen perubahan, dan inovasi sektor publik. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi praktik kepemimpinan visioner pada organisasi pemerintahan berdasarkan prinsip good governance, etika publik, dan kearifan lokal Papua. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan nyata dalam organisasi publik dan menyusun alternatif strategi kepemimpinan visioner untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi atau rancangan strategi kepemimpinan visioner yang inovatif, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui kombinasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus dengan menerapkan pendekatan active learning yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Dalam implementasinya, saya memadukan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah interaktif, diskusi kelas, presentasi kelompok, case-based learning, problem-based learning, project-based learning, penugasan individu maupun kelompok, serta seminar kelas. Penilaian hasil belajar dilakukan melalui cakupan antara lain aktivitas partisipatif sebesar 30%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%, sehingga total keseluruhan penilaian 100%. Seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan juga akuntabel. Mata kuliah kepemimpinan visioner didukung oleh berbagai referensi mutakhir, baik yang berasal dari buku teks maupun jurnal ilmiah nasional dan internasional. Referensi utama antara lain karya Burnanus dan Komaria dan Triatna mengenai kepemimpinan visioner, serta berbagai artikel ilmiah yang membahas kepemimpinan transformasional, adaptif, pelayanan publik, inovasi organisasi, dan implementasi kepemimpinan visioner pada sektor publik. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pelaksanaan pembelajaran inti yang saya laksanakan di dalam kelas sebagai bukti implementasi proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, hari ini adalah pertemuan perdana kita. Perkenalkan, saya Yustianto TSO Semesi. Saya adalah dosen di program studi administrasi publik. Di semester ini saya akan membawakan mata kuliah kepemimpinan visioner untuk rekan-rekan semua. Jadi mata kuliah kepemimpinan visioner ini adalah mata kuliah wajib di prodi kita, di prodi administrasi publik. Jadi setiap mahasiswa sebelum lulus harus melulusi mata kuliah ini, karena ini adalah mata kuliah wajib. Jadi pertemuan kita ke depan kita akan laksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 16 kali ini 14 kali dalam bentuk materi, kemudian 1 kali dalam bentuk UTS, dan yang terakhir 1 kali dalam bentuk ujian akhir semester. Jadi mata kuliah ini teman-teman 3 SKS, teman-teman akan lulusi kalau nantinya lulus. Kemudian nanti untuk mengukur kelulusan teman-teman itu diukur dari 1 kehadiran, yang kedua adalah keaktifan di dalam kelas, kemudian yang ketiga adalah nilai tugas, yang keempat adalah nilai UTS, ujian tengah semester, kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Jadi saya berharap di dalam perkuliahan ini, di dalam materi perkuliahan yang mata kuliah yang saya akan bawakan sepanjang semester ini, teman-teman semua mengikuti proses ini dengan baik sampai dengan
nantinya di akhir pelaksanaan, yaitu ujian akhir semester. Tapi sebelum itu saya absen dulu ya untuk rekan-rekan semua. Lili, Hadir. Akmal, hadir. Dora, Hadir. Holgana, Hadir, Pak. Meli, Hadir Pak. Oke, berarti kelas kita hari ini semua hadir ya teman-teman ya? Oke, jadi rekan-rekan semua, ada beberapa capaian pembelajaran yang teman-teman nanti akan ikuti. Capaian pembelajaran untuk pertemuan perdana ini, karena ini kan kita pertemuan perdana kan. Yang pertama itu teman-teman, namanya kita belajar kepemimpinan visioner, maka tentu yang paling pertama akan kita pelajari atau teman-teman diharapkan untuk mampu yang pertama menjelaskan pengertian kepemimpinan visioner. Jadi apa sih kepemimpinan visioner itu? Jadi diharapkan lewat pertemuan ini rekan-rekan mahasiswa akan paham arti dari kepemimpinan visioner. Kemudian yang kedua adalah teman-teman nantinya diharapkan mampu untuk melakukan identifikasi karakteristik kepemimpinan visioner. Jadi seseorang yang kemudian menjadi pemimpin lalu kemudian menjalankan kepemimpinan itu secara visioner, itu bagaimana karakteristiknya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan fungsi kepemimpinan visioner. Apa sih tujuan utama atau maksud utama dari kepemimpinan visioner itu? Kenapa kepemimpinan visioner penting dalam menjalankan organisasi, baik itu organisasi sektor publik, perusahaan, termasuk pemerintahan. Kepemimpinan visioner itu ketika dia sangat dibutuhkan, lalu kemudian apa fungsinya dari kepemimpinan visioner itu? Kemudian yang keempat adalah teman-teman diharapkan nanti mampu menjelaskan urgensi kepemimpinan visioner dalam organisasi publik, termasuk juga di pemerintahan. Jadi itu yang diharapkan dalam mata kuliah. Nah, sebelum itu teman-teman, saya mau tanya dulu ke kita. Sudah pernah dengar istilah kata pemimpin? Pernah dengar? Pernah. Pemimpin itu kalau dalam negara kita seperti apa tuh? Pemimpin. Presiden. Bupati. Gubernur. Itu kan semua pemimpin. Kalau dalam keluarga ada nggak? Ada. Kalau dalam keluarga seperti apa? Yang lebih kecil. Kalau keluarga juga pemimpin. Gitu. Nah, pertanyaan dasarnya, kenapa sih di dalam misalnya dalam negara, lalu kemudian di dalam keluarga ada orang yang kemudian dikhususkan sejarah pemimpin? Kenapa dia disebut sebagai pemimpin? Ada yang bisa jelaskan dari pemimpin? Kenapa dia dianggap sebagai seorang pemimpin? Karena dia bisa mengatur. Oke, dia bisa mengatur di dalam keluarga atau bisa mengatur di dalam pemerintahan, suatu pemerintahan. Coba kita lihat ini, kita spesifikkan di soal kepemimpinan. Jadi kalau menurut Larry Ames, dia mengatakan seorang pemimpin adalah orang yang mampu melihat lebih banyak daripada orang lain, melihat lebih jauh daripada yang dilihat orang lain, dan melihat lebih dahulu daripada orang lain. Ada 3 kata kuncinya di sini. Jadi seorang pemimpin visioner itu pertama dia harus mampu melihat lebih banyak. Yang kedua harus mampu melihat lebih jauh, dan yang terakhir adalah harus mampu melihat lebih dahulu. Itu pemimpin visioner. Teman-teman hari ini, misalnya di zaman kita hari ini, mungkin di antara kita yang ada di tempat ini tidak ada yang pernah membayangkan sebelumnya bagaimana gadget yang teman-teman pegang dalam kurun 10 tahun terakhir itu perkembangannya signifikan. Ya, yang dulunya telepon genggam itu teman-teman hanya digunakan sebagai alat apa? Telepon aja. Dalam kurun 10
tahun terakhir dia kemudian berubah menjadi apa? Smartphone. Smartphone itu artinya apa? Telepon pintar. Jadi dulunya hanya digunakan sebagai alat komunikasi. Sekarang bahkan HP jauh lebih canggih dibanding dengan alat-alat yang lain. Nah, apa yang kita mau ceritakan di sini teman-teman, bahwa dulu ketika mungkin kita ini belum terpikirkan soal yang namanya artificial intelligence, bagaimana suatu saat yang handphone yang hanya digunakan sebagai alat komunikasi lalu kemudian berubah menjadi smartphone. Tapi pada bagian yang lain ada mungkin segelintir orang yang sudah memikirkan itu. Mereka yang kemudian membuat alat yang kita pakai hari ini. Nah, orang yang memikirkan itu yang disebut pemimpin visioner. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, orang lain mungkin belum kepikiran, tapi dia atau pemimpin itu yang berpikir visioner, dia sudah membayangkan, dia sudah memikirkan 10 tahun ke depan ini akan terjadi seperti ini. Mengapa mata kuliah ini penting? Saya sudah jelaskan di awal pengantarnya. Kenapa mata kuliah kepemimpinan visioner itu penting bagi kita? Bantu saya untuk ada yang mau menjelaskan, mau bercerita, memberikan pandangan. Siapa nih, satu atau dua orang? Coba. Ya, silakan. Oke. Mata kuliah sangat penting untuk membentuk kemampuan yang mungkin sehingga mahasiswa mampu mengarahkan, memengaruhi dan memotivasi orang lain untuk hidup bersama, mengembangkan pola pikir visioner, yaitu kemampuan berkembang manajemen rencana jangka panjang dan mengantisipasi tantangan masa depan. Oh, oke, 100% betul. Kita kasih aplaus kalau teman-teman kita. Oke, coba kita lihat teman-teman. Kenapa sih mata kuliah ini penting? Saya sudah ada pengantar tadi. Tapi coba kita bawa pemahaman kita. Teman-teman, kita ini kan masuk administrasi publik. Satu, teman-teman yang sering terjumpa banyak organisasi, termasuk organisasi pemerintah, itu gagal dari satu tujuan mereka. Yang kedua, kita seringkali menemukan di beberapa daerah, misalnya kita bisa konteks Indonesia, ada daerah yang pemimpinnya berhasil, ya kan? Salah satu indikator pemimpin yang berhasil itu rakyatnya bahagia, mereka percaya kepada pemerintahan, trustnya terbangun. Tapi ada juga daerah-daerah yang kemudian masyarakat itu tak percaya dia punya pemimpin, pemimpinnya nggak punya visi yang kuat, tekad yang kuat, ingin internalisasi dia punya visi. Nah, apa itu kepemimpinan? Kita tadi sudah singgung. Kepemimpinan itu adalah kata kuncinya kemampuan mempengaruhi, kemampuan mengarahkan, kemampuan memotivasi, dan kemampuan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan atau keinginan kita secara bersama yang dilakukan secara sukarela. Itu poinnya teman-teman. Jadi seorang pemimpin yang seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu dia mampu mempengaruhi orang lain. Pada saat orang lain ikut dengan apa yang dia pikirkan, orang lain lakukan secara sukarela. Jadi kalau kamu suruh orang baru kamu masih paksa-paksa baru ikut, berarti kamu belum punya bakat kepemimpinan, belum punya bakat kepemimpinan. Gitu. Karena kalau berdasarkan teori ini, kepemimpinan itu sejatinya adalah kemampuan kita mempengaruhi orang lain sehingga orang lain ikut secara sukarela. Kuncinya kepemimpinan itu bukan diukur dari authority, bukan diukur dari jabatan. Kan kebanyakan selama ini yang kita lihat, kita tunduk kepada orang. Ada orang yang tunduk kepada orang karena orang itu bupati, orang itu kepala kampung, orang itu gubernur, orang itu menteri terus. Ada banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Tapi kalau kita mau bicara roh utama dari seorang kepemimpinan itu adalah influence.
membangun pengaruh. Bahkan orang yang kita pengaruhi dia secara sukarela ikut dengan kita. Menurut Bornanus 1992, kepemimpinan visioner adalah kemampuan seorang pemimpin dalam menciptakan, mengkomunikasikan, serta mewujudkan visi masa depan organisasi sehingga mampu menginspirasi seluruh anggota untuk mencapai tujuan bersama. Jadi poinnya teman-teman adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menciptakan satu visi masa depan. Kita sudah bicara di awal, orang belum kepikiran, dia sudah terpikirkan karena dia seorang pemimpin visioner. Sesuatu yang orang tidak pernah bayangkan atau orang tidak persiapkan, tetapi pemimpin yang visioner dia tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, dan seterusnya. Itulah pemimpin visioner. Selanjutnya, dia mengapa disebut visioner? Kenapa pemimpin disebut visioner? Seorang pemimpin visioner itu satu, dia mampu melihat peluang. 2, dia melihat tantangan. 3, melihat perubahan. Dan 4, melihat masa depan. Jadi pemimpin visioner itu menggabungkan keempat hal ini, teman-teman. Bukan hanya yang baik-baiknya aja dia lihat, tapi justru dia harus menantang dirinya. Iya loh, dengan segala keadaan. Kan kalau kita mau menciptakan satu keputusan yang strategis, kita kan harus punya semuanya. Jangan baiknya aja, tapi kita juga harus lihat tantangannya, hambatannya apa. Gitu. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk kemudian berpikir visioner, kan bentuk nyata operasional dari kepemimpinan visioner itu dalam bentuk kebijakan atau keputusan, toh? Keputusan apa yang saya ambil nih? Sebelum kita menentukan keputusan itu kemudian paling tidak itu harus mampu menggambarkan 4 hal ini. Apa peluangnya? Bisa bicara konteks Papua ini. Kalau Papua hari ini, kan kita merasa Papua ini kan masih terbelakang, Pak. Kemiskinan masih sangat banyak. Orang saja makan susah. Jangankan mau sekolah, iya loh, makan saja susah. Kalau kita bicara peluang, Papua ini punya apa? Punya emas, punya gas, punya minyak, punya batu bara, punya apa lagi? Kalau orang mau mencari kekayaan alam, mungkin di sini sudah. Papua yang tempatnya semuanya ada. Ya, tanah kita masih sangat luas, hutan kita masih sangat luas. Idealnya kalau misalnya kita punya emas, tapi kita sendiri nggak pernah tuh jalan kita pakai emas. Iya nggak? Kan seharusnya kalau kita berlimpah emas juga sudah pakai gelang emas, Pak. Atau minimal katanya di sini di Papua ini LNG nggak punya perusahaan gas terbesar kedua di dunia. Tapi teman-teman kalau di rumah masak pakai apa? Kompor masih penting. Ada mungkin yang masih pakai kayu bakar. Kenapa kita nggak pakai gas, bro? Gas di bawah mahal. Pertanyaannya masa kita berhasil tapi gasnya mahal? Saya juga heran. Saya waktu baru pertama kali datang di sini beli gas, waduh gas yang tabung apa tuh? Yang 12 kilo berapa? Yang warna apa lagi? Pink. Kan ada melon, ada pink. Kalau melon itu kan subsidi, Pak. Tapi satu pun melon kayaknya di terminal buat ini nggak ada. Padahal ini masyarakat miskin semua rata-rata. Tapi tabung subsidi itu nggak ada. Lumayan ini. Kita penghasil gas, tapi kita sendiri tidak masak pakai gas. Karakteristik pemimpin visioner: 1, memiliki visi yang jelas, mampu menentukan organisasi. Tadi kita sudah bicara. Kemudian yang kedua, inspiratif. Inspiratif itu
Kita mampu menginspirasi orang. Dan apa yang saya lakukan, orang lain kemudian jadi ikut. Yang ketiga, berani mengambil keputusan. Kadang-kadang kita jadi orang ini kan biasa pilih pelan-pelan. Hari ini saya harus pilih atau tidak, saya harus kuliah atau tidak. Gitu. Hari ini kemudian saya harus berani atau tidak untuk mengatakan kebenaran, sekalipun mungkin ada yang tersinggung ketika saya mengatakan itu. Kan kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sopan-sopan seperti itu. Berikutnya adalah integritas. Integritas itu apa, teman-teman? Ucapanmu sesuai dengan yang kamu lakukan. Jangan kamu bertindak lain, ucapan itu berbeda. Kamu bilang bahwa Pak dosen, besok kita hadir jam 1 nih. Lalu kemudian teman-teman datang lewat dari jam 1. Integritas kan dibangun dalam ruang kelas. Ini. Jadi integritas itu artinya apa yang kita ucapkan itu selaras dengan apa yang kita lakukan. Kenapa jadi pemimpin itu harus berintegritas, teman-teman? Karena kalau kamu tidak punya integritas, tidak ada lagi orang yang akan percaya kamu. Fungsi kepemimpinan visioner berfungsi sebagai penentu arah, direction setter. Yang kedua adalah agen perubahan, agen of change. Yang ketiga adalah sebagai motivator. Yang keempat sebagai komunikator, pengambil keputusan, penggerak informasi dan teladan bergerak. Jadi yang terakhir, dikasih terakhir, teladan organisasi. Kita harus menjadi teladan. Apapun yang kamu lakukan, kalau kamu tidak jadi teladan, Pak, nggak bisa. Urgensi kepemimpinan visioner. Mengapa organisasi publik membutuhkan pemimpin visioner? Karena di dalam organisasi publik termasuk pemerintahan, kita menghadapi satu perkembangan teknologi, digitalisasi pelayanan, perubahan sosial, tuntutan transparansi, tuntutan akuntabilitas, perubahan iklim, globalisasi. Tanpa pemimpin visioner, organisasi akan berjalan lambat. Oke, teman-teman coba refleksikan bagaimana kepemimpinan di Papua hari ini. Coba ada yang bisa komentari gambar ini. Nomor satu kekayaan alam Papua, kemudian realita yang kita hadapi di Papua ini. Ada yang bantu untuk mengomentari gambar ini? Apa yang dilihat dari gambar ini? Oke, sambil baru. Kekayaan alam Papua itu kan negara melihat kekayaan dan angin bumi sangat banyak yang mengekspor ke luar, tetapi di sebelah itu yang realitas itu yang dihadapi Papua saat ini itu pembangunannya belum maaf secara baik, bahkan orang-orangnya juga belum, ekonominya belum berjalan secara baik, tetapi emasnya paling banyak diambil oleh negara. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara Yudha. Kita harus mengapresiasi teman-teman kita. Setidaknya berani menjawab, apalagi kalau jawabannya benar. Saya pikir begitu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di dalam ruang perkuliahan kita ini yang sudah mengikuti materi dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berdampak baik, bernilai baik bagi kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Demikian pernyataan diri dosen yang saya buat mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah kepemimpinan visioner. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, LLDikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, tim verifikasi sertifikasi dosen tahun 2026, pimpinan dan seluruh jajaran Universitas Werisan, rekan-rekan sejawat dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah memberikan dukungan, kerjasama, dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan proses pembelajaran maupun pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2026.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.